Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali. Melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga, kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu Prapaskah yang keempat dalam tahun liturgi, umat Allah merenungkan Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21, yaitu tentang percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Musa meninggikan ular menggambarkan patung ular tembaga yang harus dipancangkan di sebuah tongkat, supaya setiap orang yang dipatuk ular dapat melihatnya dengan iman dan disembuhkan. Di padang gurun, Allah menjanjikan kepada orang Israel bahwa siapapun yang memandang dengan iman patung ular tembaga akan menerima kehidupan secara fisik dan tidak akan mati. Demikian juga Anak Manusia ditinggikan di kayu salib supaya bisa membawa keselamatan. Penyaliban dipandang sebagai jalan menuju pemuliaan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu kata kerja meninggikan. Kata ini dipakai dalam dua arti. Pertama, kata ini dipakai untuk Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Kedua, kata ini dipakai untuk Yesus yang ditinggikan ke dalam kemuliaannya pada waktu Ia naik ke surga. Jadi, ada dua kali peninggian dalam hidup Yesus, yakni peninggian di kayu salib dan peninggian ke dalam kemuliaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Bagi Yesus, salib adalah jalan menuju kemuliaan. Jika Yesus mengelak dan menolak salib, maka tidak akan ada kemuliaan. Hal ini juga berlaku bagi setiap orang beriman. Jadi kita mengelak dan menolak setiap bentuk penderitaan karena iman, kita tidak akan menikmati kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Injil yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk menyadari betapa besar kasih Allah kepada umat manusia yang nyata dari dulu, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah nyata melalui kehadiran Kristus sebagai manusia di dunia ini. Ia hadir sebagai terang yang menuntun kita kepada sukacita bersama Allah Bapa. Setiap orang diberi kebebasan penuh untuk mencintai Allah. Namun terkadang dosa yang menarik hati itu menyeret kita kepada sebuah kegelapan. Terang yang diberikan oleh Yesus kita tolak. Lebih dari itu, karena cintanya yang besar kepada manusia, Ia tetap memberi kasih itu kepada manusia.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita membalas kasih Allah yang kita alami dalam hidup ini? Kita membalas kasih murni yang Allah beri, yaitu melalui pemberian diri kita bagi sesama. Memelihara bumi dan seluruh isinya. Kendati dari pihak Allah tidak menuntut kita untuk mengembalikan kasih yang Ia beri. Allah menghendaki supaya kita melakukan pemulihan dengan wujud pemberian diri bagi sesama. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pemberian diri dapat diwujud nyatakan melalui pelaksanaan tugas pelayanan kita sehari-hari dengan penuh semangat dan mengucap terima kasih kepada sesama yang berbuat baik kepada kita. Kita berani menegakkan dan melakukan perbuatan yang baik bagi sesama. Dengan demikian, kita telah memancarkan terang ilahi bagi dunia sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi, dituntun oleh Yesus untuk mengalami keselamatan. Demikian kita pun melalui Prapaskah ini dituntun oleh Yesus untuk mengalami kasih Bapa yang melimpah untuk memperoleh keselamatan. Untuk itu sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, karena kehendak baiknya untuk menyelamatkan semua orang. Mari kita angkat budi dan hati kita untuk memandang salib Yesus yang menebus kita. Mari kita menyediakan waktu setiap hari untuk merenungkan firman, kemudian kita wujudkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.